Oke, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, oke, mungkin kita langsung saja ya. Jadi untuk, presentasi hari ini, nah sebentar saya cek dulu ya. Jadi kita seperti, jadwal sebelumnya kita akan membahas tentang green procurement dan yang bertugas untuk presentasi hari ini Mas Fadil dan Mas Zulfi. Mas Fadil dan Mas Zulfi sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, ya kita mungkin bisa langsung saja kalau misalnya sudah siap, saya pikir mungkin masih ada yang masih kasar gitu ya. Ya sudah, saya baru lupa ya kalau itu kan ya waktu sholat di Jogja gitu ya, mungkin di tempat yang lebih barat lagi belum memasuki waktu sholat ya gitu. Di tempat saya belum, Bu. Iya, ya makanya itu saya baru ingat gitu loh. Dan makanya saya tuh ya itu waktu Jogja ya, teman-teman yang lain mungkin yang sebelah barat lagi belum ini. Oke deh, nanti kalau misalkan ya semoga kita belum sampai habis ya waktunya kuliah ini selesai ya. Baik, saya persilahkan ke Mas Fadil dan Mas Zulfi untuk memulai presentasinya. Halo, halo. Sebentar, Bu. Ini Oke. baru dipersiapkan. Ini namanya Yulfi apa Zulfi sih? Yulfi ya? Yulfi, Bu. Memang Yulfi. seperti cewek nama saya. Oh enggak kok, ada loh namanya Yuli itu ya, cewek juga ada. Kalau Yuli memang nama cewek kayaknya. Tapi saya punya teman cowok gitu, namanya Oh. Yuli. Tapi cowok gitu maksud saya, jadi saya udah biasa kok. Iya, Bu. Oke. Ya silahkan ya, nanti kalau sudah siap share silahkan share. Oh ya, ngomong-ngomong sambil nunggu share, di kolom chat itu tadi Mbak Yanti sudah share untuk link presensi, silahkan adik-adik bisa mungkin sambil menunggu Mas Yulfi nyiapkan, bisa sambil nyambi-nyambi ngisi presensinya. Silahkan. Mohon maaf, apakah sudah terlihat, Bu? Ya, udah di tempat saya sudah. Silakan. Ya, sudah kelihatan, Mas. Tapi warnanya merah ya. Iya, Bu. Bercanda aja. Konsepnya Netflix, Bu, biar seperti nonton film, Bu. Oh gitu ya, oke. Ya silakan. Baik, terima kasih Bu Berta dan teman-teman. Pada hari ini, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai green procurement. Sebelum memulai presentasi, seperti pepatah Arab berkata, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Zulfi Kusuma dan rekan saya Muhammad Fadila Yudhananta.
Baik, untuk outline presentasi pada hari ini, yang pertama yaitu definisi green procurement, yang kedua manfaat dan hambatan green procurement, dan yang ketiga green procurement life cycle. Definisi green procurement. Green procurement merupakan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, program, dan tindakan pada proses pengadaan atau pembelian. Lebih jauh lagi, green procurement berhubungan dengan pertimbangan dampak lingkungan dan biaya dalam pengadaan barang dan jasa, sedangkan sustainable procurement mempertimbangkan implikasi sosial dan lingkungan, dan ekonomi dari pengadaan. Maaf Mas, saya potong presentasinya. Ini slide-nya belum terganti ya? Oh iya, Ya, masih. Mas, enggak di slideshow yang besar itu loh. Di sudah slideshow aja. slideshow tadi, Bu. Oh, di sini tempat saya belum terlihat slideshow ya. Atau Nah, yang itu dipencet tak bisa ya? sudah, Bu. Ini sekarang yang terlihat apa gitu? Belum slideshow. Di tempat Belum saya gitu slideshow sih. Atau teman-teman yang lain gimana? Atau Iya, saya belum. seperti ini aja, Bu? Ya, nggak apa-apa deh. Tapi Oke. kecil-kecil banget ya tulisannya. Teman-teman Oh, nggak apa-apa ya? Gimana? Saya ngikut teman-teman yang lain aja gimana? Iya, nggak apa-apa Bu, kalau saya kelihatan. Oke, ya udah. Silakan Mas. Kalau seperti ini, Bu? Sudah, oke. Nah, ini lebih baik. Tapi emang nggak bisa di slideshow ya? Ini slideshow tapi belum slideshow ya? Ini saya sudah slideshow di laptop saya sih, Bu. Oh, gitu ya. Oke, oke. Ya udah nggak Ya. apa-apa ini aja. Atau seperti ini, nggak apa-apa, Bu? Nggak Nggak apa-apa. Oh ya, baik. Mm-mm. Saya ulangi untuk definisi dari green procurement. Lebih jauh lagi, green procurement berhubungan dengan pertimbangan dampak lingkungan dan biaya dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan sustainable procurement mempertimbangkan implikasi sosial, lingkungan, dan ekonomi serta pengadaan. Manfaat dari implementasi green procurement. Berikut adalah beberapa manfaat dari implementasi green procurement. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan emisi berbahaya, generalisasi limbah, dan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, memperbaiki kondisi kerja. Yang keempat, menciptakan dan menawarkan produk ramah lingkungan ke pasar. Yang selanjutnya, menciptakan suatu nilai yang berguna bagi masyarakat dan pasar dengan melakukan pengadaan produk ramah lingkungan. Kemudian membentuk kerangka kerja antara perusahaan dan pemasok. Selanjutnya mendukung produsen lokal yang menerapkan praktek green procurement. Dan yang terakhir yaitu mendukung strategi berkelanjutan. Berikut adalah hambatan dari penerapan green Mas procurement Yulvi, dari perspektif. mungkin waktu presentasi itu jadi presentasinya itu masih kayak di satu slide aja gitu. Mungkin nggak usah di-share nggak apa-apa, cuma nah itu Seperti dibesarin. ini saja gitu. Gitu aja. Terus nanti Mas Zulfi ini ya setiap ganti slide di select slide-nya gitu. Kalau gitu nggak kelihatan. Oh ya. Iya, Bu. Share Baik, Bu. screen-nya jangan window, Mas. Oh gitu. Screen-nya pakai window atau share screen semua ya? Window, Mas. Kalau share Atau screen seperti ini semua aja, aja, berarti apa? jangan window. Oh ya. Sekarang bagaimana? Nah, bisa. Efeknya kelihatan. Baik. Ya, yang ini oke. Terima kasih Mas Fahrudin. Saya melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan dilihat dari perspektif produk dan pasar. Yang pertama, perspektif bahwa produk dan layanan yang ramah lingkungan mungkin lebih mahal daripada konvensional.
Yang kedua, perspektif bahwa produk dan jasa yang ramah lingkungan belum matang seperti produk konvensional karena teknologi yang digunakan dalam pembuatannya masih dalam tahap percobaan. Yang ketiga, percobaan ragam produk ranah lingkungan di pasar, terutama pasar lokal. Hal ini disebabkan oleh kehati-hatian pemasok produk ramah lingkungan yang mengenali banyak resiko di pasar yang tidak pasti dan berubah dengan cepat. Hambatan yang selanjutnya yaitu kurangnya standar penilaian dan penerapan lingkungan yang dapat diterima secara luas seperti peraturan yang berlaku. Kemudian, kurangnya pemasok yang memiliki sertifikat dan label ramah lingkungan pada produknya. Dilanjutkan dengan kurangnya keterlibatan pemasok dalam kinerja program lingkungan, dan yang terakhir yaitu pembuatan kebijakan terutama di tingkat nasional tidak bekerja sama dengan pasar, khususnya produsen dan pemasok produk ramah lingkungan. Mereka juga tidak mendanai atau secara umum mendorong program pengadaan ramah lingkungan. Kemudian, hambatan dalam perspektif organisasi dan staf. Yang pertama adalah kurangnya integrasi program green procurement dengan nilai bisnis dan strategi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, kurangnya dukungan dan komitmen top level management dalam program green procurement. Yang ketiga, tidak adanya pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang menguraikan komitmen perusahaan terhadap pengadaan ramah lingkungan. Dan yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang isu-isu kritis lingkungan, konsep dan terminologi green procurement. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan, budaya, dan pengetahuan teknis untuk staf procurement tentang standar pengelolaan lingkungan dalam siklus green procurement. Selain itu, ada juga sikap reaksioner pada karyawan terhadap setiap perubahan. Seringkali, karyawan tidak menyadari tujuan, sasaran, dan kebijakan dari green procurement. Kemudian, hambatan dalam perspektif informasi dan alat. Yang pertama, kurangnya sistem informasi terintegrasi untuk mengelola pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian supply cycle. Yang kedua, kesulitan dalam mengumpulkan informasi, yaitu seringkali karena kurangnya sumber yang diperbarui, dapat diandalkan, dan multibahasa. Untuk semua tahapan supply cycle, dan khususnya untuk riset pasar tentang produk dan pemasok ramah lingkungan, serta kerangka peraturan dan hukum yang sesuai. Hambatan yang ketiga yaitu anggota yang terlibat dalam supply chain kurang berbagi informasi. Yang selanjutnya, kurangnya alat aplikasi web, serta daftar periksa dan buku pengadaan. Dan yang terakhir adalah tidak adanya mekanisme pemantauan atau metode dan alat untuk mengevaluasi kinerja program dan strategi green procurement. Green procurement ada untuk life cycle ada 6 cycle, yaitu yang pertama choosing green sourcing strategy, yaitu kolaborasi departemen lain. Yang kedua, determining specification, yaitu menetapkan spesifikasi produk yang akan dibeli, penilaian biaya untuk memperoleh produk, menjadwalkan secara menjadwalkan secara spesifik rencana permintaan produk. Yang ketiga, screening green market, yaitu melakukan screening pasar untuk menemukan pemasok yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang keempat, choosing green supplier, Departemen Pengadaan melakukan pemilihan terhadap supplier dengan berdasar pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, finalizing kontrak, yaitu membuat kontrak kesepakatan dengan supplier terpilih yang mengandung spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah measuring contract performance, yaitu mengukur seberapa berhasil kontrak yang telah dibuat. Untuk tahap pertama, yaitu choosing green sourcing strategy, yaitu pemilihan strategi yang tepat dalam green procurement menjadi faktor yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Departemen procurement bekerja sama dengan departemen lain seperti keuangan, produksi, rantai pasok dan logistik, QC, marketing, dan lainnya agar terbentuk suatu sinergi pada setiap departemen yang tujuannya jika diperlukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan prinsip green procurement, yaitu berkaitan dengan bahan, material, atau spesifikasi lainnya yang berkaitan dengan green procurement, keputusan yang dibuat akan tepat. Semua pengambilan keputusan akan mempertimbangkan dan menerapkan kriteria yang ramah lingkungan. Tahap yang kedua, yaitu determining the technical environmental specification.
yaitu perusahaan menetapkan spesifikasi produk yang akan dibeli. Spesifikasi yang dimaksud seperti produk terbuat dari bahan tertentu yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Yang kedua, perusahaan juga dapat menentukan spesifikasi berupa produk yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Kemudian, label ramah lingkungan yang memainkan peran penting dalam praktek green procurement. Selanjutnya, contoh pada produk yang dikonsumsi berasal dari sumber energi terbarukan atau penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. Yang kelima, terdapat sebuah website yang dikelola oleh European Commission yang menyediakan rekomendasi untuk spesifikasi teknis atau lingkungan berupa kategori produk atau layanan untuk banyak sektor publik seperti komputer dan monitor, fotokopi dan kertas, layanan makanan dan catering, produk dan layanan berkebun, furnitur, produk dan layanan pembersih, dan lain-lain. Menurut situs tersebut, kriteria bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kinerja lingkungan, pertimbangan biaya, ketersediaan pasar, dan kemudahan verifikasi. Berikut adalah contoh eco-label di sektor perikanan. Tahap yang ketiga yaitu screening green market, yaitu sebelum memilih pemasok, menseleksi green market berdasarkan green customer untuk mendapatkan pemasok yang sesuai dengan kriteria lingkungan yang telah ditetapkan oleh perusahaan menjadi suatu hal yang penting. Sumber informasi utama yang dipertimbangkan dalam screening green market adalah yang pertama data historis perusahaan mengenai pemasok, pencarian di internet yang terfokus pada pencarian pemasok yang bersertifikat, yang ketiga penelitian bibliografi, dan pameran terkait yang berskala nasional dan internasional. Setelah riset pasar untuk green supplier selesai, maka perusahaan akan melakukan beberapa permintaan yang tertuang dalam bentuk pengajuan, antara lain, yang pertama, request for information, yaitu perusahaan meminta informasi secara spesifik terkait produk yang dibutuhkan. Dengan kata lain, perusahaan mengetahui apa yang dibutuhkan, tetapi ingin mendapatkan informasi lebih luas terkait produk tersebut. Yang kedua, request for proposal, yaitu perusahaan meminta spesifikasi produk yang diinginkan seperti persyaratan, ketentuan, detail produk, pola pengiriman, pengemasan, dan pelabelan produk. Dan yang ketiga yaitu request for quote, yaitu perusahaan meminta informasi mengenai bagaimana pemasok memenuhi permintaan dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam sekali order. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fadila Yudananta. Mohon maaf sebelumnya Bu, di tempat saya mohon maaf kalau ada suara azan. Oke, nggak apa-apa. Ya, pada tahap keempat, choosing green supplier, memilih supplier yang ramah lingkungan. Pada tahap ini, pemasok yang berminat mengirimkan penawaran. Departemen Procurement atau komite yang ditunjuk oleh manajemen melakukan penilaian penawaran dan memilih pemasok yang sesuai berdasarkan kriteria evaluasi tertentu. Kriteria ini berbeda dari spesifikasi teknis atau lingkungan yang disebutkan pada tahap kedua. Perbedaannya adalah bahwa kalau spesifikasi itu dinilai berdasarkan lulus atau gagalnya. Sementara pada kriteria tahap keempat itu pemberian bobot atau nilai yang sesuai. Contoh-contoh kriteria pemilihan. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan pada pengadaan produk ramah lingkungan. Biaya ini mengacu pada semua biaya yang akan dikeluarkan selama mulai dari masa pakai produk, biaya perolehan, biaya pengoperasian, biaya pemeliharaan, dan biaya disposal cost. Kemudian yang contoh kriteria yang kedua adalah penggunaan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan sumber energi terbarukan, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, penggunaan energi yang rendah dan konsumsi air yang rendah, tingkat limbah yang rendah, emisi rumah kaca yang rendah. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum lingkungan internasional atau nasional yang berlaku. Yang keempat, kriteria kepatuhan dengan standar lingkungan internasional, nasional, dan bisnis, seperti contohnya Environmental Management and Audit Scheme dan ISO 14001. Contoh kriteria yang kelima adalah kompetensi dan referensi terkait aspek lingkungan. Kriteria yang keenam, infrastruktur dan sumber daya teknis untuk perlindungan lingkungan. Kemudian, contoh yang selanjutnya ialah penggunaan label ramah lingkungan yang diakui.
Kemudian pemanfaatan metode dan alat life cycle assessment dan contoh kriteria yang lain dan contoh lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh model penilaian dari choosing green suppliers. Dari kriteria yang telah ditetapkan, dan di sini terdapat 3 pemasok A, B, dan C, dapat diketahui bahwa di sini diberikan bobot. Bobot yang tertinggi itu memiliki peranan penting, sehingga dapat diketahui pemasok A memiliki bobot yang lebih tinggi dibanding dengan pemasok B dan C, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 420. Next dulu. Ya, yang selanjutnya adalah tahap kelima, finalizing contract. Setelah menyelesaikan 4 tahap sebelumnya, tahap selanjutnya adalah finalizing contract, di mana perusahaan mempertimbangkan spesifikasi teknis mengenai lingkungan dan pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan dalam kriteria. Kontrak tersebut membatasi kewajiban yang harus ditanggapi oleh pemasok setelah kontrak diberikan. Mereka tidak hanya berhubungan dengan spesifikasi atau karakteristik produk, tetapi juga berhubungan dengan parameter atau fungsi sistem logistik, seperti transportasi atau distribusi produk, pemilihan transportasi yang sesuai yang tentunya ramah lingkungan, kemudian pemilihan rute dalam proses pengiriman. Next. Dan yang terakhir adalah measuring the contract performance. Faktor penting untuk keberhasilan pengelolaan siklus pasokan adalah mengukur tingkat keberhasilannya, karena alasan inilah di indikator kinerja utama umum diterapkan. Indikator seperti kualitas produk atau pelayanan, pengiriman yang tepat waktu, kepatuhan terhadap kontrak atau perjanjian, penghematan biaya, waktu tunggu atau siklus pengadaan, inventaris, rasio omset, serta spesifik indikator lingkungan seperti penurunan emisi gas rumah kaca, bahan beracun, limbah padat, dan penggunaan energi selama siklus hidup produk, meningkatkan konten daur ulang, tingkat penerapan praktik ramah lingkungan, dan kemasan standar yang ramah lingkungan. Indeks pengukuran kinerja yang paling penting adalah derajat penurunan dampak lingkungan dengan peningkatan rasio biaya atau kinerja secara bersamaan. Metode alternatif untuk memilih dan mengevaluasi pemasok adalah salah satunya menggunakan set pair analysis. Set pair analysis adalah metode analisis multikriteria di mana alternatif atau pemasok diperiksa dan dibandingkan secara berpasangan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai apa itu SPA, dapat diketahui pada slide ini. Contohnya ialah di sini terdapat 3 pemasok 1, 2, dan 3, dengan biaya yang dibutuhkan untuk pemasok 1 sebesar 3.400 euro, pemasok 2 sebesar 4.300 euro, dan pemasok 3 4.000 euro. Langkah-langkah dalam melakukan set pair analysis. Yang pertama adalah menentukan kriteria. Di sini terdapat 5 contoh kriteria. Yang pertama, kriteria kepatuhan terhadap hukum dan standar lingkungan, baik itu nasional maupun internasional. Yang kedua, kriteria pengalaman dalam produk standar lingkungan, artinya pemasok tersebut telah berpengalaman atau tidak dalam pengadaan suatu produk. Yang ketiga, efisiensi dalam pelaksanaan. Yang keempat, penggunaan label ramah lingkungan yang diakui dari lembaga terkait. Yang terakhir adalah pemanfaatan metode dan alat penilaian siklus hidup. Kemudian setelah mengetahui kriterianya, selanjutnya adalah mengevaluasi kriteria yang dipilih. Jadi pada tahap kedua ini mengetahui kriteria mana yang paling penting dan kurang penting, seperti itu. Jadi ada prioritasnya. Dapat diketahui di sini pada perbandingan berpasangan pada tabel yang sebelah kiri, kriteria A dibandingkan dengan kriteria B, kriteria C, kriteria D, dan kriteria E. Begitu juga dengan kriteria B dibandingkan dengan kriteria A,
C, D, dan E. Dan seterusnya sampai kriteria E dengan kriteria D. Masing-masing perbandingan berpasangan, misalnya perbandingan antara kriteria A dan kriteria B, dan kriteria B dengan kriteria A itu bernilai maksimal 1. Jika di sini dapat diketahui berbandingan kriteria A dan kriteria B itu mendapatkan bobot 0,4 dan kriteria B dengan kriteria 0,6, artinya di sini kriteria B lebih penting sebesar 0,6 dibanding kriteria A. Kemudian, setelah mengetahui perbandingan berpasangannya, pada tabel sebelah kanan dapat diketahui bahwa kriteria B memiliki perbandingan lebih penting dibandingkan dengan kriteria lainnya, yaitu sebesar 26%. Dan selanjutnya setelah mengevaluasi kriteria, selanjutnya adalah menilai alternatif untuk setiap kriteria. Jadi ini berhubungan dengan pemasok. Pada tahap ini dilakukan penilaian alternatif, mengevaluasi setiap alternatif menurut kriteria kualitatif masing-masing dengan metode berpasangan. Contoh penilaian alternatif ialah sebagai berikut. Next dulu. Nah, di sini menilai alternatif itu dinilai masing-masing antara kriteria A, kriteria B, C, D, dan E. Jadi di sini ada 5 tabel. Untuk pada kriteria A itu alternatif atau pemasok yang memiliki bobot paling tinggi sebesar 40% dibanding dengan alternatif 2 dan 3. Untuk kriteria B itu alternatif atau pemasok yang memiliki bobot tertinggi adalah alternatif kedua atau pemasok kedua sebesar 46,67%. Selanjutnya untuk kriteria C dengan bobot tertinggi yaitu pada alternatif atau pemasok pertama 46,67%, alternatif kriteria D dengan bobot tertinggi yaitu pada alternatif ketiga sebesar 53,3%, dan untuk kriteria E dengan bobot tertinggi yaitu pada alternatif kedua sebesar 40%. Setelah mengetahui masing-masing kriteria dan alternatif tersebut, tahap selanjutnya adalah penilaian keseluruhan alternatif berdasarkan kriteria kualitatif. Kinerja keseluruhan masing-masing pemasok terhadap kriteria kualitatif dihitung dari skor dan bobot yang telah ditetapkan, seperti pada tabel berikut. Setelah mengetahui masing-masing alternatif dan kriteria, selanjutnya adalah mengukur keseluruhan alternatif berdasarkan kriteria kualitatif dengan pada alternatif pertama mengalihkan bobot pada kriteria tersebut dengan skor yang telah didapatkan. Contohnya di sini adalah untuk kriteria A. Kriteria A pada alternatif pertama bobot sebesar 0,096 itu didapat dari 0,24 dikali dengan 0,40. Begitu seterusnya sampai kriteria E pada alternatif ketiga. Kemudian setelah itu dijumlah masing-masing alternatif dan didapatkan bahwa berdasarkan kriteria kualitatif, alternatif ketiga merupakan alternatif yang dapat memenuhi 36,13% kriteria kualitatif yang telah ditetapkan. Selain kualitatif, pada metode ini juga dapat menilai alternatif berdasarkan kuantitatif pada tahap kelima. Pada tahap ini, evaluasi alternatif dilakukan berdasarkan kriteria kuantitatif. Kriteria kuantitatif adalah data objektif yang berhubungan dengan biaya pembelian produk yang ramah lingkungan per pemasok atau per alternatif. Jadi pada tahap kelima ini berhubungan dengan biaya. Selanjutnya dulu, next. Nah, seperti yang telah diketahui sebelumnya, untuk alternatif pertama itu membutuhkan biaya sebesar 3.400 euro, alternatif kedua sebesar 4.300 euro, dan alternatif ketiga sebesar 4.000 euro. Nah, berdasarkan kriteria kuantitatif ini, dapat diketahui bahwa
alternatif pertama itu memiliki rating 37,87%. Artinya alternatif pertama dapat memenuhi kriteria yang ada yang telah ditetapkan sebesar 37,87% secara keseluruhan. Hanya berbeda sedikit dengan alternatif ketiga sebesar 32,19%. Nah, akan tetapi tidak hanya kualitatif dan kuantitatif, pada set pair analysis ini juga dapat menilai secara keseluruhan, artinya kualitatif dan kuantitatif digabungkan, seperti itu, pada tahap ke-6. Next, please. Nah, pada metode set pair analysis ini, penilaian alternatif berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif itu digabungkan dengan contohnya pada kasus ini diasumsikan bahwa bahwa bobot kriteria itu dengan aspek kualitatif itu dengan memiliki bobot sebesar 70% dan kuantitatif itu memiliki bobot sebesar 30%. Artinya kualitatif memiliki peranan yang cukup penting. Sehingga dapat diketahui secara keseluruhan bahwa alternatif pertama itu memiliki persentase yang lebih atau rating yang lebih tinggi dibanding dengan alternatif kedua dan ketiga sebesar 35,34%. Artinya alternatif pertama dapat memenuhi kriteria secara keseluruhan itu sebesar 35,34%. Sehingga dapat diketahui bahwa dari tiga alternatif ini yang lebih layak untuk dimasukkan ke perusahaan adalah alternatif pertama. Ya, cukup sekian untuk dari contoh penjelasan set pair analysis dan juga mengenai garis besar konsep green procurement. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman jangan lupa selalu cek si master. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang di Simaster ada apa ya? Nggak ada Ada sih. info-info, Bu. Jadi pengen kepo juga nih. Oke, terima kasih ya Mas Fadil dan Mas Yulfi. Jadi mungkin saya sebelum kita mulai kita buka acara untuk sesi tanya jawab, ada beberapa poin yang memang adik-adik harus pahami ya. Jadi setiap membuat presentasi, saran saya ya untuk kelompok kedepannya, kita membuat presentasi itu di chapter yang sudah saya kirimkan itu kan ada discussion question gitu ya. Jadi sebelum mulai isinya kan ada tulisannya itu discussion question. Jadi saya harapkan presentasi adik-adik itu bisa merefer untuk menjawab pertanyaan yang di sana. Nah, ini saya coba highlight ya untuk green procurement itu yang perlu adik-adik ketahui itu adalah itu merupakan proses yang kritis di antara proses-proses dalam supply chain yang lain gitu ya. Apa sih peranan dari green procurement gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang membedakan antara green procurement dengan traditional procurement? Jadi apa sih yang bedain, fitur-fitur apa sih yang harus dimiliki oleh green procurement? Kemudian yang ketiga itu adalah faktor apa yang mendukung lah ya, atau bolehlah kalau misalkan adik-adik bisa browsing lebih jauh ya, faktor apa yang mendukung atau yang menghalangi implementasi green procurement. Jadi kalau di sini kan kebanyakan faktor-faktor yang berkontribusi untuk peningkatan green procurement karena ada apa gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah apa sih kalau kita mengimplementasikan green procurement itu seperti apa gitu ya. Jadi ini melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau pertanyaan sebelumnya itu kan ada yang apakah yang membedakan antara green procurement dengan traditional procurement, dan kemudian kalau memang saya ingin mengimplementasikan green procurement itu seperti apa. Jadi tadi teman kelompok 2 sudah menjelaskan detail ya. Jadi kita terapkan yang kita namakan green procurement life cycle. Jadi apa itu? Nah, tadi sudah dijelaskan detail step by step-nya dan juga aktivitas yang ada di dalamnya, serta juga tadi sudah ada contohnya gitu ya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah apa sih keuntungannya kalau kita menerapkan green procurement gitu. Nah jadi yang pertanyaan-pertanyaan itu harus
Adik-adik sudah bisa menjawab ya setelah pertemuan kita hari ini. Oke, silakan. Kalau misalkan nanti dari yang 5 poin tadi mau didiskusikan, silahkan. Mungkin tadi ada yang masih belum jelas atau mungkin dijelaskannya masih terlalu singkat, jadi perlu penjelasan lebih jauh dari para pembicara kita hari ini. Nah, jadi ada presenter kita hari ini, silahkan. Jadi saya buka pertanyaan. Silahkan kalau ada yang bertanya, langsung saja. Nanti sebut nama ya. Tidak perlu sebut nama 3 kali, cukup sekali saja. Nanti langsung saya saya langsung saya akan record ya untuk penilaian. Ya silakan. Tadi yang sudah angkat tangan, tadi itu Mas Fakhrudin sudah angkat tangan di awal deh. Dari awal sudah angkat tangan. Masih presentasi udah angkat tangan ya. Saya persilahkan karena mungkin udah pegel duluan ini tangannya, udah kelamaan angkat tangan. Ya silakan Mas Fakhrudin. Terima kasih Bu Berta. Bertanya pada Mas Delvi dan tentang presentasinya tadi ya. Untuk kasus green procurement sendiri, misalkan ketika ada supply chain yang menawarkan atau supplier ya, yang katakanlah di sebuah perusahaan itu kan biasanya ada ini Bu, untuk Mas ya, untuk bagaimana dia memberikan uang makan terhadap para karyawannya. Nah, apakah diberikan dalam bentuk cash langsung ataukah dia membelanjakan di dalam uang makan tersebut untuk kemudian diadakan sebuah kantin, kemudian bisa makan secara lebih sehat. Nah, ketika ada opsi-opsi seperti tersebut, ketika misalkan menggunakan bahan yang hanya biasa atau dengan menggunakan bahan yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan bahan organik atau yang juga menggunakan misalkan bahan hidroponik, tetapi hal tersebut mengakibatkan biayanya akan jauh lebih tinggi sehingga menunya yang akan bisa disediakan terhadap para karyawan akan kurang. Nah, bagaimana trade-off untuk mengatasi hal tersebut, di mana ketika ditawarkan dan di para karyawan kita lebih terhadap menu yang banyak lebih bergizi tetapi kurang memperhatikan terhadap aspek lingkungan, misalkan lebih penggunaan pestisida atau pupuk yang tidak alami dibanding yang menggunakan organik tadi. Nah, bagaimana meningkatkan kesadaran dan bagaimana agar bisa lebih mengakomodir dari kepentingan semuanya untuk penerapan green procurement dalam kasus terutama pemberian uang ini ya, makan terhadap karyawan, karena biasanya ini banyak diterapkan di berbagai macam perusahaan yang ada di kota-kota, baik kota-kota besar misalkan di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek itu seperti itu. Terima kasih Mas. Mohon analisa SWOT dari kasus ini. Ya silakan yang Mas Yulfi dan Mas Fadil. Halo. Sebentar Bu. Oh ya, masih mikir dulu ta? Masih mikir dulu Bu. Mas Fadil boleh dibantu deh. Misi izin masuk Bu. Ya silakan. Saya mencoba menjawab. Jadi itu memang kaitannya dengan analisis SWOT ya. Jadi hal-hal seperti itu juga berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi artinya apakah permasalahan tersebut masuk dan contohnya tadi ketika ada green procurement kita memilih kriteria. Nah begitu juga dengan permasalahan ini, apakah permasalahan ini masuk kriteria yang penting gitu? Maksudnya ketika perusahaan itu memberi makan kepada karyawannya itu jumlahnya tergantung jumlahnya juga. Jadi jumlahnya sangat besar atau hanya kecil seperti itu. Nah, untuk seperti
penggunaan plastik. Nah, untuk penggunaan plastik juga tentunya di beberapa perusahaan juga telah menggunakan skema pembuangan terpisah seperti kayak untuk sampah plastik dipisah dengan sampah organik. Nah, nanti untuk sampah plastik ini juga tentunya dapat didaur ulang atau dengan bantuan pihak ketiga seperti itu. Nah, jadi kalau untuk perusahaan yang memiliki sumber daya terbatas mungkin bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kalau untuk perusahaan yang memiliki sumber daya yang bisa dikatakan sangat besar, itu memang biasanya bisa menggunakan tempat atau packaging yang lebih ramah lingkungan atau dengan menggunakan alat makan seperti piring yang bisa digunakan kembali seperti itu. Kalau dari pendapat saya. Ya, silakan kalau ada yang mau nambahkan. Ayo, silakan. Kalau menurut saya sih Bu, kalau dari itu tadi, itu kan merupakan serangkaian dari green procurement gitu Bu. Jadi memang di sini kan perusahaan ingin lebih fokus untuk dampak lingkungan begitu ya Bu ya. Jadi menurut saya ya dalam mengedepankan dampak lingkungan ini pasti kan perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat atau apa ya, keuntungan-keuntungan gitu seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Fadil, misalnya menggunakan produk daur ulang atau menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan, dan itu menurut saya juga perusahaan juga sudah mendukung gitu Bu, maksudnya mengurangi dampak terhadap lingkungan gitu. Jadi kemungkinan yang terjadi di masa depan yang itu mengenai dampak lingkungan itu bisa terkurangi, seperti itu sih Bu menurut saya. Gimana Mas Fahrudin, apakah menjawab atau Ibu ada ini Bu? Jadi gini ya, mungkin kayaknya jawabannya masih ke sana kemari gitu ya. Saya mau mengingatkan core dari procurement gitu ya. Jadi mungkin sudah diajarkan oleh Pak Arief sebelum UTS bahwa salah satu drivers dalam supply chain itu kan ada sourcing. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Jadi ada Ya, ada, Bu. facility, ada inventory, ada transportasi, ada sourcing, ada pricing, ada informasi. Ada 6 itu kan. Nah, sourcing itu adalah salah satunya. Nah, sekarang mungkin kalau kita lihat di dalam ini, saya masih bicara tradisional ya. Kemudian nanti saya akan coba merambah ke greennya dulu. Jadi mungkin bisa mohon saya mau share, bisa di off-kan dulu mungkin ya. Akan saja pelajaran yang seperti ya. Jadi bahwa sourcing itu adalah salah satu dari drivers dalam supply chain. Ini saya share yang saya tadi sambil mencoba nanti menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, di dalam sourcing atau di dalam apapun itu supply chain drivers, itu kita mesti punya level decision yang berbeda. Jadi kita bicara strategik gitu kan ya. Jadi ada strategik, ada yang taktikal, dan juga ada yang operasional. Jadi contoh nih, saya ambil satu aja, saya ambil 2 deh sama ini decision level ya. Jadi apa yang perlu kita putuskan di sini? Jadi misalkan saya ambil salah satu driversnya adalah transportasi. Nah, sehingga keputusan transportasi yang saya ambil di level strategik itu adalah contohnya adalah jaringan. Jadi misalkan apakah saya perlu mengirimkan barang langsung ke konsumen atau mungkin barang itu saya perlu taruhkan di DC dulu baru kemudian dikirimkan ke konsumen. Nah, itu adalah keputusan strategik. Nah, sementara untuk taktikal, keputusan jenis taktikal untuk transportasi apa kira-kira? Yaitu pemilihan moda transportasi. Apakah saya akan menggunakan satu jenis moda atau mungkin saya akan mengkombinasikan intermoda transportation atau bagaimana gitu, atau multimoda gitu. Dan yang operasional itu salah satunya adalah keputusan routing. Nah, itu contoh untuk transportasi. Nah, sekarang saya ambil contoh untuk sourcing.
Jadi sourcing itu tadi udah dijelaskan kan ya. Jadi bagaimana cara kita itu untuk membeli suatu produk atau service kan gitu. Itu menurut definisi tradisional. Sehingga keputusan apa yang kita ambil dalam sourcing. Jadi kalau untuk strategiknya itu adalah kebijakan sourcingnya. Nah, kebijakan sourcing adik-adik bisa lihat di sini nih yang namanya kita namakan dengan Kralzig Matrix. Nah, kemudian yang untuk taktikalnya itu adalah apakah saya nanti mau beli dari single atau multiple supplier. Nah, itu masuk ke tactical. Sementara yang operasional itu bagaimana saya membelinya? Apakah saya nanti membelinya dengan telepon atau mungkin dengan menggunakan EDI atau mungkin manual saya harus datangin ke sana kemudian menerbitkan order dulu kemudian ya intinya macam-macam jenis proses untuk procurement. Nah, kita nggak bahas di situ ya. Nah, sekarang kita bahas untuk tadi membahas pertanyaan Mas Fakhrudin. Nah, jadi untuk menentukan strategi procurement atau strategi sourcing, kita harus tahu dulu jenis item yang nanti mau kita procure, jenis item yang produk atau service yang mau kita beli, itu termasuk jenis item yang mana. Karena itu akan menentukan jenis sourcingnya seperti apa. Jadi menurut Kralzig itu kita bisa membagi menjadi 4 kuadran berdasarkan pada impact-nya terhadap profit dan terhadap risikonya. Jadi risk di sini atau complexity di sini misalkan untuk supply-nya. Jadi mungkin tidak banyak, kalau dia low mungkin banyak supplier yang ada di sana. Jadi kalau misalkan saya ambil yang non critical item, artinya adalah item ini banyak dijual, banyak supplier. Kalau saya mau dapat banyak orang yang jual, gitu kan ya. Tetapi profit terhadap impact-nya itu rendah. Nah, jadi non critical item di sini itu salah satu yang disebutkan oleh tadi Mas Fakhrudin tadi. Jadi kayak mungkin makanan itu kan banyak banget ya, orang jual makanan mah nggak masalah gitu ya. Bahan makanan, kemudian alat-alat tulis kantor itu termasuk yang non critical item. Berbeda mungkin kebalikannya dengan yang strategic item. Jadi strategic item ini adalah item yang sulit didapatkan di pasar. Tetapi kalau item itu nggak ada, maka impact terhadap profitnya sangat besar. Sehingga untuk yang strategic item itu dipastikan harus selalu ada gitu karena udah suppliernya tidak banyak, itemnya juga sangat besar. Nah, contoh yang tadi disebutkan Mas Fakhrudin itu kan kayak makanan, kemudian packaging, itu kan banyak sekali orang yang jual gitu kan ya. Sehingga itu bisa kita kategorikan di non critical item. Sehingga kalau item itu dikategorikan di non critical item, biasanya strategi yang kita gunakan di sini itu adalah kita punya keleluasaan gitu ya dalam memilih supplier karena suppliernya itu banyak dan impact-nya terhadap perusahaan kita nggak terlalu besar, sehingga disinilah potensi kita bisa menerapkan green procurement. Nah, cara menerapkan green procurement-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau tadi isu yang dijelaskan sama Mas Fakhrudin ya, tapi kan nanti jadi tambah mahal Bu. Maksudnya kalau yang harganya lebih kita menggunakan memilih produk yang environmental friendly kan harganya lebih mahal. Lah justru itu memang tadi udah dijelaskan juga sama kelompoknya Mas Yulfi dan Mas Fadil kan ya, untuk green procurement itu biasanya produknya jauh lebih mahal dibanding yang tradisional. Tapi di sini kita punya pilihan, bisa milih supplier, kita bisa menseleksi supplier, manakah supplier yang bisa offer harga yang lebih murah. Kalau kita pilihan lagi-lagi seperti yang kita bahas kemarin ya, kalau lagi-lagi pilihan kita adalah hanya menggunakan indikator harga, pilihannya pasti akan sudah sangat jelas ya, milih saja yang murah. Tapi yang murah apakah itu environmental friendly? Padahal ingat ya, dalam sustainability ya kita harus menyeimbangkan kan antara ketiga aspek itu. Ada aspek lingkungan, ada aspek ekonomi dan juga ada aspek sosial. Jadi pastinya untuk saat ini jauh lebih mahal, tetapi kan concern kita gitu ya, impact tadi ya, environmental benefit, impact-nya tuh kalau akan jauh kelihatan mahal karena itu tidak dikuantifikasi, tapi kalau itu dikuantifikasi bisa jadi lebih murah. Nah, itu sebenarnya tugasnya adik-adik bagaimana mengkuantifikasi environmental benefit. Semoga paham ya di sini ya. Jadi
Kalau memang kita sudah komit dengan menggunakan green procurement, nah salah satu aspek dalam pemilihan supplier, menentukan spesifikasi, yaitu ya menggunakan faktor-faktor yang lingkungan gitu. Walaupun itu nanti harganya lebih mahal, tapi kan kita sudah bisa nanti adik-adik malah kalau itu dikuantifikasikan environmental benefit-nya ya belum tentu at the end hasilnya jadi lebih mahal. Jadi masalahnya jadi lebih mahal itu karena kita nggak ngitung gitu loh. Coba kalau kita hitung environmental benefit-nya, belum tentu itu jadi lebih mahal. Nah, jadi apalagi untuk item-item yang sifatnya tadi yang non-critical. Banyak orang yang jual sehingga kita bisa punya keleluasaan untuk memilih supplier. Hal itu tentunya jauh lebih mudah dibandingkan kalau untuk strategic item ini. Bisa jadi ya kalau strategic item suppliernya cuma itu dan itu tidak environmental friendly, ya itu kok itu udah nggak ada pilihan lagi kan ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon difahami ya konsep-konsep yang seperti ini gitu ya. Jadi biar seharusnya pertanyaan ini nanti bisa dijawab dengan lebih cara struktur dengan menggunakan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelum UTS gitu ya. Nah, jadi ini sekaligus sebenarnya menjawab ya apa bedanya antara yang traditional procurement dengan green procurement. Jadi udah saya jawab, saya nggak perlu ngulangin lagi. Kalau pengen tahu detailnya silahkan baca lagi. Nah kemudian sebelum saya nanti jawab lagi, nanti ada beberapa item saya jelaskan deh. Saya sekarang saya lanjutkan saja deh pertanyaannya ke Mbak-mbak ya tadi kayaknya yang nomor 2 yang angkat tangan itu sepenglihatan saya ya, Mbak Lucia. Nah silakan Mbak Lucia. Semoga paham ya tadi yang saya jelaskan ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih Bu Silakan. Berta atas Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Berta. Yang Mas Yulfi, Mas Fadil mau nanya, untuk negara berkembang seperti Indonesia itu green procurement-nya kan lebih sulit untuk diimplementasikan. Nah, menurut Mas Fadil dan Mas Yulfi itu karena apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lucia. Silakan Mas Fadil dan Mas Yulfi. Terima kasih Mbak Lucia atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab Mbak Lucia. Untuk mengapa di Indonesia itu masih sulit untuk diimplementasikan? Jadi menurut saya karena green procurement itu akan menambah seperti yang dijelaskan Bu Berta akan biayanya akan lebih mahal gitu Pak daripada yang konvensional. Selain itu green procurement juga masih dianggap sesuatu yang kurang penting gitu Mbak. Jadi faktor lingkungan ini di Indonesia bahkan di beberapa contoh yang pernah saya temui memang faktor lingkungan di Indonesia itu bukan menjadi hal yang penting seperti itu Mbak Lucia. Apakah menjawab ataukah Mas Fadil ada tambahan Mas? Ya, mungkin saya mau menambahkan produk-produk itu yang bahkan di Indonesia banyak pengrajin ya. Biasanya kalau untuk dijual di luar negeri atau ekspor, itu biasanya mengalami kesulitan. Salah satunya terkendala di aspek lingkungan. Jadi misalnya mulai dari pengadaan bahan baku contohnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, memang mindset-nya itu belum terbentuk. Jadi dalam konsep pasar itu apabila sering atau lebih banyak ditemui itu biasanya kan harganya semakin murah. Namun dengan adanya sosialisasi, kemudian adanya edukasi kepada masyarakat, mungkin nanti diharapkan bisa membentuk mindset itu dan kemudian pada akhirnya barang-barang yang dan produk-produk yang ramah lingkungan ini juga bisa lebih mudah ditemui dan jadi green procurement itu bisa lebih berkembang seperti itu. Kalau kalau dari bukunya sendiri ada nggak? Dari waktu baca dari bukunya itu, kira-kira apa ya? Kan ada faktor contributes to the increase of green procurement. Jadi mestinya kan on the other side kebalikannya itu ada faktor-faktor yang menghalangi adanya green procurement. Mungkin bisa dijelaskan sedikit
Mas Yulfi Iya, dan Mas Fadil. faktor-faktornya itu yang pertama itu dari segi produk dan pasar. Yang setelah saya jelaskan dan Mas Lutfi jelaskan itu mengenai persepsi, kemudian mengenai karena pasarnya belum banyak, jadi pemasok itu juga belum banyak seperti itu. Dan pemasok-pemasok ini belum banyak yang memiliki sertifikat dan label yang ramah lingkungan. Contohnya yang pada aspek produk dan pasar seperti itu. Kemudian untuk yang organisasi dan staf, artinya di perusahaan terkait itu kurang memahami arti green procurement itu sendiri, kemudian kurangnya integrasi program green procurement dengan nilai bisnis dan strategi perusahaan. Artinya ketika divisi procurement itu sudah selangkah lebih maju, artinya sudah fokus ke green procurement, tapi divisi lain atau bahkan top level manajemennya memandang itu bukan suatu nilai bisnis yang menguntungkan, maka ya sama saja, artinya pada divisi procurement itu tidak bisa merealisasikannya. Kemudian dari aspek informasi dan alat, kurangnya sistem informasi terintegrasi untuk mengelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian dari supply cycle, kemudian kesulitan dalam mengumpulkan informasi. Seringkali karena kurangnya sumber yang diperbarui dapat diandalkan dan multibahasa untuk semua tahapan supply cycle dan khususnya untuk riset pasar tentang produk dan pemasok yang ramah lingkungan. Selain itu, anggota yang terlibat dalam supply chain kurang berbagi informasi mengenai substansi dari green procurement ini sendiri. Dan mungkin kurangnya alat berupa misalnya seperti website atau aplikasi yang terdaftar untuk mengelola green procurement itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami Panjang banget ya. sampaikan. Mungkin nggak perlu panjang-panjang, singkat aja gitu ya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan ya, jadi karena apa? Sistemnya belum terbentuk di Indonesia. Karena untuk green procurement itu membutuhkan yang pertama mungkin dari sisi orang, kasarannya gini, logika aja biar nggak harus ngapalin yang statement yang banyak tadi dari Mas Fadil ya. Logika aja ya. Namanya green procurement ya, kita mau milih produk yang ramah lingkungan. Tentu saja untuk memilih produk yang ramah lingkungan, kita kan perlu tahu mana produk yang ramah lingkungan. Nah, di Indonesia tuh sistem eco-label itu belum jalan. Gitu. Nah, kenapa akhirnya kita trace gitu. Kenapa sistem eco-label itu belum jalan? Padahal eco-label itu sangat membantu konsumen, entah itu konsumennya bentuknya end customer ya, atau konsumen itu bentuknya institusi atau suatu lembaga atau suatu badan atau perusahaan untuk membeli suatu produk atau service. Kalau labeling itu nggak ada gitu ya. Nah, gimana kita bisa tahu mana produk yang ramah lingkungan dan tidak? Nah, sebenarnya di Indonesia itu bukannya tidak ada, sudah ada, cuma memang sangat terbatas. Seperti yang saya ceritakan ya, sebenarnya sudah ada satu ya. Memang ada 3 jenis eco-labeling itu, di Indonesia itu baru ada 2, yang satu belum ada. Nah, jadi itu. Nah, kita trace back lagi lah, kenapa kok eco-labeling belum ada? Ya itu tadi, disebabkan karena sistem informasinya, kemudian kesadaran untuk mengintegrasi antara, jadi karena eco-labeling itu kan kadang sifatnya ada yang voluntary, ada yang sifatnya itu memang, jadi eco-labeling ada 3. Jadi yang sifatnya voluntary itu adalah yang ngeklaim perusahaan sendiri. Jadi suka-sukanya perusahaan gitu ya, mau ngeklaim produknya itu ramah lingkungan atau tidak. Tetapi untuk mengklaim itu dia kan harus memberikan data-data kan gitu. Nah, data-data ini yang bagi perusahaan itu belum punya gitu ya. Pertama karena nggak ada sistem informasinya, dan yang kedua karena kesadaran bahwa kalau kita itu punya label di produk kita, itu sebenarnya bisa meningkatkan apa namanya, market share dari produk kita. Nah, tapi kesadaran itu tuh belum ada karena eco-labeling itu masih dianggap sebagai cost gitu ya. Jadi bukan sebagai potensial revenue, tapi masih dianggap sebagai cost. Nah, jadi itu urutannya gitu ya, karena sistem eco-labeling yang nggak ada disebabkan karena tadi kesadarannya juga nggak ada. Jadi itu yang bisa saya simpulkan ya. Jadi kalau mau detailkan lagi kayak Mas Fadil silahkan gitu.
Ya silakan Kak, kalau ada pertanyaan lagi. Kayaknya udah ya Mbak, siapa tadi, Mbak Lucia udah bisa menjawab ya? Iya Bu, terima kasih. Ya, lanjut kemudian Mbak tadi saya langsung ini ya, karena saya tadi nggak perhatikan ya. Mbak Dara, Mbak Fatimah Dara, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau bertanya, setelah penjelasan tentang green procurement yang cukup komprehensif ini, kira-kira apa sih faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan si green procurement tersebut? Terima kasih. Silakan Mas Fadil dan Mas Izin Yudi. menjawab, Bu. Ulang-ulang Selain penjelasan tadi. salah satu sedikitnya telah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya dan dijelaskan Bu Berta. Mungkin saya menambahkan di Indonesia itu sepengetahuan saya juga belum ada begitu e-procurement tapi yang berbasis green procurement. Jadi mungkin kedepannya juga bisa dibuat e-procurement juga yang berbasis green seperti itu. Jadi mulai dari mulai dari pendaftaran sampai pembayaran itu dilakukan secara online. Jadi ada transparansi juga di dalamnya seperti itu. Dan kalau online juga kan bisa lebih efisien seperti itu. Nanti barang atau produknya tinggal dikirim. Apakah menjawab? Ya, terima kasih Mas Fadil. Ya, idenya bagus juga sih, green e-procurement gitu ya. Pertama mungkin kebanyakan dari kita gitu ya. Jadi kalau memang e-procurement itu akan menjadi lebih efisien gitu ya, karena banyak memangkas aktivitas-aktivitas yang di tradisional tuh nggak ada, tapi apa maksudnya, memangkas aktivitas yang di tradisional itu di e-procurement itu jadi ndak ada. Jadi memang untuk efisiensi cukup sangat tinggi. Tetapi sebenarnya belum tentu loh kalau e-procurement itu menjadi lebih green gitu. Kenapa demikian? Ya karena jadi bayangkan saja ya, dulu waktu orang ngirim barang gitu ya, ngirim barang kan kebanyakan barang-barang itu kan dikolek dulu, dikumpul dulu atau kalau mungkin adik-adik pernah dengar istilah konsolidasi. Jadi sebenarnya apa sih tujuan konsolidasi? Tujuan konsolidasi itu adalah untuk meningkatkan efisiensi transportasi. Jadi harapannya adalah dengan konsolidasi itu truk-truk yang dipakai untuk ngirim itu semuanya fully utilized. Jadi nggak ada yang truk separuh kosong gitu ya. Atau truk yang hanya terisi cuma tidak sampai 100%, misalkan cuma 60%. Nah itu kan namanya sebenarnya tidak rugi kan. Nah coba adik-adik bayangkan sekarang, dengan e-procurement kita beli kayak e-commerce ya, online shopping, barang-barang itu kan dikirim, walaupun barang cuma beli, maksudnya adik-adik beli kayak buku gitu ya, satu ukurannya itu kayak ya mungkin 20 senti gitu, motor kan kayak gitu. Dan itu kalau satu kelihatannya, padahal motor itu kalau kita bisa ini ya, dia kan bisa memuat jauh lebih banyak gitu daripada buku itu. Jadi sebenarnya itu masih debatable ya, dengan adanya e-procurement atau online, mungkin saya lebih extend ke e-commerce atau online shopping ya. Jadi online shopping itu malah generate more freight, jadi mau menghasilkan pengiriman barang yang lebih tinggi daripada yang tradisional. Kenapa demikian? Ya tadi karena fungsi untuk transportation consolidation itu semakin kurang gitu loh, semakin sedikit untuk yang online shopping. Apalagi misalkan barang diantar 1 hari sampai gitu kan. Itu kan artinya barang bisa diantar one by one lah, atau mungkin andai kata atau dikonsolidasikan, nggak bisa konsolidasi dalam jumlah yang cukup besar kan gitu. Karena kan maunya konsumen barangnya cepat datang gitu kan ya. Jadi biasanya kalau dikonsolidasi, efisien transportasi tinggi tapi transportation time-nya bisa lebih lama. Karena apa ya, nunggu barang ngumpul dulu kan baru kemudian bisa dikirimkan. Jadi ini kalau saya ambil perspektif lebih wide ya, tapi silakan nanti adik-adik kalau masih penasaran ya cari-cari aja
publikasi atau paper ya membahas tentang e-procurement ini. Oke, kalau e-procurement-nya sih sebenarnya ya bagus gitu ya, tetapi implikasi dari e-procurement-nya itu yang apa namanya, ya tadi untuk transportasinya menjadi bisa jadi ya tadi ya muncul unintended consequences, maunya kita saving malah nggak bisa saving. Kita saving di satu tempat tapi menyebabkan tidak saving di tempat yang lain. Oke, kemudian saya lanjutkan pertanyaan ke Mbak Sylvia. Ya Mbak Sylvia, silahkan. Mbak Sylvie? Atau Mas Fadil mau nanya? Kayaknya angkat tangan terus tutup lagi. Maaf Bu, kepencet sepertinya. Oh, kepencet. Iya. Ya silakan Mbak Sylvia. Ya udah kedengaran suaranya. Tadi teman-teman udah nanya beberapa konsep ya di sini. Saya mau nanya tentang langkahnya, mungkin tadi menurut saya belum begitu paham gitu. Terkait perbedaannya request for information sama request for quote tadi kan mungkin saya belum begitu jelas gitu. Oke, ini yang bisa menjelaskan hanya Mas Fadil dan Mas Yulvi. Silakan. Mbak Sylvia ingin dijelaskan lebih detail tentang bedanya antara request for information dan request for apa tadi Mbak? For quote. Quotation. For quote. Baik, terima kasih Mbak Sylvia atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Kalau untuk perbedaan dari request for information dan request for quote, yang paling mendasar yaitu kalau untuk request for information yaitu perusahaan itu meminta secara spesifik terkait produk-produk yang akan dipesan kayak gitu dengan supplier. Jadi kalau untuk request for information seperti itu terkait spesifikasi produknya, kalau untuk request for quote yaitu perusahaan menanyakan tentang informasi detail mengenai mekanisme yang akan digunakan ketika perusahaan memesan dari produk yang akan dipesan begitu. Mbak Sylvia, apakah menjawab? Ya udah, menurut saya udah cukup. Menurut saya sudah cukup ya. Menurut Mbak Sylvia kalau belum cukup monggo. Udah Bu, jadi ini ya kalau habis request for information itu belum tentu ke request quote misalnya nggak jadi kayak gitu. Iya. Jadi kalau untuk request information hanya untuk detail atau spesifikasi dari produk yang akan Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi kalau quote itu memang sudah menuju ke order ya. Jadi gimana saya cara ngorder, kemudian berapa order yang mungkin bisa saya lakukan ya kayak gitu-gitu itu udah request for quote ya. Itu mungkin RFQ itu lebih sering. Jadi yang baru itu malah sebenarnya request for information yang baru di sini gitu ya. Kalau request for quote itu kayak sudah proses yang selalu ada untuk di setiap salah satu dari proses procurement. Oke, lanjut ke Mas-Mas. Sekarang silakan Mas Jufrizal. Oh, oke. Iya silakan. Atau mungkin sambil menunggu Mas Yufrizal ngetik ya, mungkin saya persilahkan ke apa ya, belum nanya ya. Oh sudah, ternyata udah nyiapin. Oh ya sudah, silakan. Terima kasih Mas Yufrizal. Silakan Mas Fadil dan Mas Yulvi dijawab. Ya silakan Mas Yulvi. Atau masih butuh mikir kah? Baru membaca Bu. Baru selesai membaca pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap pertanyaan dari Mas Jufrizal itu apakah pelabelan tentang label green ini menjadi suatu yang penting begitu ya Mas ya? Menurut kami iya menurut saya iya, karena sebagai pembeda gitu Mas dari produk-produk yang tidak
mengandung green gitu, mengandung apa namanya, tidak ramah lingkungan seperti itu Mas. Jadi sebagai pembeda kita perlu sekali ada pelabelan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Mas Fadil, monggo atau yang mau ditambahkan Mas? Iya, saya izin masuk. Memang saya juga setuju, sangat penting. Saya pernah membaca suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di luar negeri, itu bahwasanya untuk saat ini dengan berkembangnya green supply chain management itu masyarakat itu ada yang mulai concern gitu di produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi bahkan mereka hanya mau membeli produk yang berlabel ramah lingkungan, sama seperti kita sebagai beberapa umat muslim di Indonesia memilih membeli makanan yang berlabel halal seperti itu. Untuk pertanyaannya yang saya tangkap seperti itu. Dan apakah menjawab dari Mas Jufrizal? Ya, terima kasih. Ya, di sini langsung terima kasih ya, manut-manut tayo. Ya, sebenarnya dipikir-pikir tuh label halal tuh nggak sama loh antar negara satu dengan negara lain loh. Kalau di Indonesia kan ada tulisannya halal gitu ya. Tapi kalau di Malaysia saya lupa ada nggak ya gitu. Tapi kebanyakan memang ada tulisan halal. Tapi ada juga loh label halal yang dia nulisnya nggak sesuai dengan tulisan halal. Tapi itu adalah label halal gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak selalu bahwa dia itu memang satu label saja begitu. Nah sekarang mungkin saya share saja untuk tambahan wawasan buat adik-adik ya. Jadi label terutama untuk environmentally environmentally friendly product itu bermacam-macam. Jadi memang karena apa? Karena kriteria yang dipenuhi oleh produk itu juga macam-macam gitu. Nah ini mungkin saya akan nambah wawasan saja buat adik-adik bahwa eco-labeling itu ada 3 jenis seperti yang saya tadi jelaskan ya. Mungkin saya share aja deh slide-nya. Ini saya ambil dari salah satu presentasi saya di salah satu mata kuliah. Ya, jadi menurut ISO 14000 itu ada 3 jenis labeling gitu ya. Jadi ada tipe 1 itu yang kita namakan dengan eco label. Nah untuk eco label ini intinya produk itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan ini diverifikasi oleh pihak ketiga. Jadi misalnya kayak ini ya, EUR, kemudian Canadian apalah segala macam. Itu tiap negara-negara itu punya gitu. Di Indonesia pun punya. Namanya ini ramah lingkungan, eco label Indonesia. Kayak gini bentuknya. Tapi ini itu terbatas hanya untuk produk-produk terkait dengan produk-produk kehutanan dan pertanian atau perkebunan kalau nggak salah. Karena kriterianya itu untuk kriterianya untuk itu gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya masih perlu dikembangkan lagi. Nah, kemudian tipe kedua. Nah, tadi seperti saya ceritakan tipe kedua ini ya perusahaan itu sendiri. Jadi suka-sukanya perusahaan itu apa dan di situ ceritakan apa namanya, produk ini tuh performance lingkungannya seperti apa gitu. Jadi ini juga jadi opsi. Dan yang ketiga, nah ini yang sifatnya universal ya, yang belum ada di Indonesia juga ini. Jadi yang EPD namanya Environmental Product Declaration. Artinya adalah produk itu akan memenuhi mengikuti analisis evaluasi dampak lingkungan tertentu yang kemudian diverifikasi oleh pihak ketiga dan kemudian itu kalau misalkan kita itu kayak semacam apa ya, dia dapat kartu IPD-nya itu. Jadi kalau produk itu mau dipasarkan di luar negeri gitu ya, itu akan setara dengan produk-produk lain gitu. Jadi justru malah yang ini itu apa sih, saya lupa ya. Istilahnya adalah untuk exchange atau untuk marketing di luar negeri itu kita gunakan dokumen IPD ini gitu. Jadi itu ya untuk eco labeling memang nggak ada akhirnya karena 3 jenis itu maka adik-adik akan menemukan bahwa label eco labeling itu beda-beda nggak sama gitu. Ya karena memang jenisnya berbeda. Oke ya Mas Jufrizal. Kemudian ini ya saya lanjut ke Mbak Salsa yang angkat tangan.
Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin saya lebih ke teknis kali ya Bu, yang saya cuma pengen tahu apakah ada perusahaan yang sudah menerapkan green procurement gitu, dan mungkin bisa dicontohkan itu perusahaan apa dan bagaimana menerapkannya green procurement tersebut gitu. Terima kasih. Ya. Silakan Mas Yulfi dan Mas Fadil. Kayaknya kan ada ya di textbook ya. Ya, kalau Perusahaan-perusahaan yang di sudah textbook menerapkan. itu ada contohnya Kasih satu perusahaan. contoh perusahaan apa dan gimana cara melakukan green procurement. Dua contoh deh. Perusahaan apa dan bagaimana dia melakukan green procurement-nya. Silakan. Ya, Bu. Contohnya itu kalau di textbook ada perusahaan Apple. Kalau yang di perusahaan itu mereka melakukan audit dan memantau praktik kebijakan dari pemasok. Kemudian ada dari Pepsi minuman, mereka menawarkan memfasilitasi seperti itu pelatihan kepada para pemasok mereka, semua pemasok mereka mengenai masalah-masalah atau keterkaitan dengan green procurement itu sendiri, sehingga diharapkan dari pemasok-pemasok tersebut dapat mewujudkan sistem produksi atau proses produksi yang ramah lingkungan dan dapat juga mewujudkan visi dan misi dari Pepsi untuk mewujudkan green procurement. Kemudian contoh lainnya misalnya di Indonesia seperti itu. Misalnya saya pernah menemui misalnya di tisu. Di tisu itu ada label, eco label ya seperti itu, yang menyatakan bahwa produk itu ramah lingkungan, dibuat dari bahan-bahan baku yang telah bahan baku yang sustainable seperti itu, seperti yang dijelaskan saya pernah baca. Kemudian bahan baku itu tentu juga berasal dari pemasok. Nah, misalnya tisu itu didapatkan dari pemasok, misalnya suatu perusahaan yang ada misalnya di Sumatera atau Kalimantan yang saya tahu, itu dia sudah menerapkan pengelolaan bahan baku yang sustainable. Jadi kalau di sistem pengelolaan hutan itu menggunakan tidak menggunakan hutan liar atau hutan alam seperti itu. Mereka mengelola hutan tanam industri. Jadi ketika tanaman sekian hektar ditebang, kemudian nanti ditanam kembali. Dan mereka biasanya sudah merencanakan untuk tahun sekian dan beberapa tahun ke depan itu akan memanen beberapa hektar dan juga merencanakan untuk menanam beberapa hektar untuk beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Dan biasanya pemasok itu juga sudah tersertifikasi. Contohnya di Indonesia itu perusahaan tisu yang terkenal seperti Sinarmas ya, ada di Jakarta, di daerah Jawa Barat kalau nggak salah, sama di Jawa Barat, di Sumatera Selatan, di Oki, dan di Riau seperti itu. Jadi menurut saya sih itu salah satu yang contoh produk yang ramah lingkungan, perusahaan yang menerapkan green procurement. Seperti itu, Mbak Siti, Mbak Salsa. Oke. Saya rasa cukup ya. Oke, kemudian lanjut ke Mas. Ini tadi Mbak Anissa sudah angkat tangan duluan ya. Setelah Mbak Anissa, kemudian kita lanjut ke Mas Hendra. Ya Mbak Anissa, silakan. Oh ya, terima kasih. Yang mau saya tanyakan, ini kan kita topiknya procurement ya. Untuk beberapa kasus itu kan procurement itu nggak hanya pada level tier pertama aja, tapi kalau untuk perusahaan kayak misalkan kayak Toyota itu kan pasti akan ada second tier, tier ketiga kayak gitu. Nah, sejauh apa sih green procurement itu harus diterapkan pada level-level tier yang di bawahnya gitu loh. Pun kalau misalnya harus diterapkan,
cara menggaransinya tuh gimana gitu agar pelaksanaannya tuh sustain gitu. Apakah misalnya perlu dilakukan audit atau seperti apa kayak gitu? Ya silakan Mas Fadil dan Mas Yulfi. Ya, izin menjawab. Oh ya. Ya. Jadi pertanyaan yang saya tangkap untuk perusahaan seperti manufaktur Toyota seperti itu ya, Mbak Anissa ya, itu urgensi untuk green procurement gitu seperti itu, Mbak ya? Iya. Aku nangkapnya malah gini loh, sejauh mana Sejauh mana, penerapan green procurement itu diterapkan sampai untuk level berapa sih kayak gitu loh. kan dalam supply chain itu ada tier-tier kan, supplier langsung, suppliernya supplier, mungkin suppliernya supplier. Nah gitu. Sejauh mana green procurement itu harus diterapkan, gitu. Ya, izin menjawab. Sepengetahuan saya, salah satunya itu yang mengelola manajemen lingkungan itu diatur dalam ISO 14001. Nah, menurut saya salah satu yang harus diperhatikan itu perusahaan tersebut apakah memenuhi standar ISO tersebut, seperti itu. Untuk di Toyota sendiri, saya juga belum begitu paham apakah menerapkan ISO 14001 ini atau tidak seperti itu. Tapi menurut saya salah satunya dapat diterapkan melalui memenuhi standar ISO tersebut. Untuk tire beberapa supplier 1, 2, dan 3 itu menurut saya juga untuk memenuhi standar tersebut memang harus secara keseluruhan seperti itu menurut saya. Jadi semua stakeholder atau semua supplier itu harus terlibat dalam mewujudkan green procurement itu tersebut. Bagaimana Mbak Anissa? Atau Mas Zulfi mau menambahkan? Menurut saya juga perusahaan juga harus mempunyai suatu kebijakan yang jelas mengenai green procurement ini. Jadi misalnya perusahaan memilih pemasok yang benar-benar bersertifikat atau sudah kredibel gitu dalam hal dalam hal ramah lingkungan ini seperti itu, Mbak. Jadi perusahaan harus mempunyai suatu acuan atau kriteria yang baku terkait dampak lingkungan ini untuk diterapkan ke supplier-suppliernya seperti itu. Menurut saya seperti itu, Mbak Anissa. Ya sebenarnya cara yang paling mudah itu dengan sertifikasi sih, kayak tadi yang eco-label. Intinya kalau ada perusahaan yang memang produknya itu sudah ramah lingkungan, pasti itu akan memudahkan perusahaan lain untuk procure di situ. Jadi sebenarnya tidak terlalu ribet sih, yang penting dia sudah declare bahwa produknya itu ramah lingkungan, yang mau beli itu kan lebih mudah. Nah itu biasanya dianggap sebagai ramah lingkungan itu kalau menggunakan gitu. Nah, taunya material ramah lingkungan kan berarti dari suppliernya. Nah, harus menghasilkan produk yang ramah lingkungan gitu ya. Apa ya maksud saya ya? Nah, kemudian si supplier ini kan juga harus menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan juga. Nah, jadi supplier ya jadi ya gitu. Jadi memang kalau misalnya ditanya sejauh mana ya, sejauh mungkin yang bisa gitu. Karena requirement perusahaan itu apakah dia menghasilkan produk ramah lingkungan, salah satunya tadi kan Mas Fadil dan Mas Yulfi sudah presentasi itu. Materialnya ramah lingkungan, sumber energi yang digunakan, kemudian apa dan lain sebagainya, mungkin sampai ke teknologinya juga. Nah, jadi harus memenuhi beberapa kriteria yang ada di situ, gitu. Jadi memang itu harusnya nanti kayak tier ya, maksudnya kayak saling nyambung terus gitu. Itu ya Mbak Anissa. Terima kasih pertanyaan yang bagus sih. Kemudian saya lanjutkan ke yang terakhir nih, pertanyaan dari Mas Hendra, silakan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya mau apresiasi untuk Mas Fadil dan Mas Yulfi, presentasinya keren. Berasa kayak nonton green procurement di Netflix. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Indra. Ya, jadi pertanyaan saya simpel aja sih. Tadi kan udah dijelaskan kenapa
green procurement ini sulit diterapkan di Indonesia. Tadi sudah ada yang bertanya dan sudah dijelaskan detail. Namun saya ingin teruskan aja sih pertanyaan itu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, permasalahannya mungkin saya lebih mempertanyakan solusinya seperti apa. Atau mungkin bisa dijelaskan secara singkat metode atau cara yang cocok penerapan green procurement di Indonesia itu seperti apa yang cocok menurut Mas Fadil dan Mas Yulfi. Terus untuk penerapannya pihak atau siapa saja yang perlu dilibatkan agar metode yang tadi yang akan Mas Fadil dan Yulfi pilih itu bisa berjalan dan perannya seperti apa? Izin menjawab, Mas. Itu aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya yang paling efektif itu memunculkan persepsi yang positif dulu, Mas, terhadap produk yang ramah lingkungan. Jadi ketika pasar sudah terbentuk, nanti mulai dari hulunya akan lebih mudah seperti itu menurut saya, Mas, menurut pandangan saya. Karena saya pernah baca suatu penelitian, itu suatu green supply chain management itu akan sukses itu tidak hanya melibatkan perusahaan, tapi juga harus melibatkan konsumen itu sendiri. Seperti Bu Berta tadi telah menjelaskan bahwa sekarang ini lagi zamannya orang belanja online gitu. Jadi behavior dari masyarakat itu untuk memilih pengiriman yang memilih pengiriman yang cepat itu menjadi transportasi itu menjadi tidak ramah lingkungan karena tentunya truk atau armada yang untuk melakukan pengiriman itu tidak terisi penuh karena mereka hanya mengejar customer satisfaction seperti itu. Begitu juga yang terjadi di green procurement ini sendiri. Jadi menurut saya yang paling efektif salah satunya itu di membentuk persepsi kepada masyarakat dulu seperti itu. Tidak hanya itu, menurut saya perlu adanya peran pemerintah juga karena dari pemerintah ini akan mendorong para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti itu. Jadi mungkin awalnya terpaksa, nanti lama-lama jadi terbiasa seperti itu. Jadi memang semua lapisan masyarakat itu terlibat. Mungkin ada yang bisa ditambahin, Mas Zulfi? Menambahin sedikit aja sih, Mas. Untuk pemerintah tadi juga menurut saya perlu adanya kebijakan atau suatu peraturan gitu yang mengatur mengenai green procurement ini sih, Mas, agar yang pelaku-pelaku usaha juga memahami sebenarnya masalah apa sih yang lagi masalah tentang lingkungan apa yang sekarang sedang naik di Indonesia. Makanya untuk mengurangi itu makanya harus diperlukan green procurement seperti itu sih, Mas, untuk kedepannya, untuk kelangsungan ini. Kalau kata Mbak Salsa, kelangsungan anak cucu kita besok gitu. Masih. Oke, terima kasih, Mas. Apakah menjawab, Mas Indra? Udah bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Indra, atas pertanyaannya. Ya, mungkin saya sekedar menyimpulkan saja ya. Jadi memang benar tadi banyak hal sebenarnya kalau kita dealing with environment itu nggak cuma satu aspek yang bisa kita kerjakan gitu ya. Karena ini melibatkan banyak aspek gitu ya. Ya contohnya untuk dari konsumennya itu juga perlu diedukasi gitu ya. Jadi konsumennya itu juga perlu tahu gitu ya bahwa apa yang kita lakukan itu. Jadi kasarnya gini loh, bisnis itu kan sangat tergantung dari konsumennya. Jadi kenapa di negara berkembang itu untuk ini lebih maju daripada di Indonesia gitu ya. Karena di sana requirement konsumennya jauh lebih tinggi dengan di Indonesia. Jadi di negara-negara maju itu konsumen tuh required kalau ya produk ramah lingkungan itu akan di-value lebih tinggi daripada kita. Kok kita masih nggak peduli kan ramah lingkungan dan yang tidak. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi industrinya. Nah, industrinya ini juga perlu diatur gitu. Caranya gimana ya? Kita mungkin akan kalau di luar negeri itu sudah ada regulasinya gitu ya. Nah, di Indonesia itu baru saja beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kalau perusahaan itu walaupun ini masih sifatnya masih voluntary ya. Jadi kalau perusahaan itu dapat status proper, dia harus melaporkan, melaksanakan life cycle assessment untuk produknya.
Jadi melaporkan dampak lingkungan dari produknya. Dan itu di Indonesia itu baru beberapa bulan yang lalu, sementara kalau di negara berkembang itu udah lama banget gitu. Tapi ya intinya kita di Indonesia sudah jadi memprogres. Nah untuk itu juga perlu support dari pemerintah gitu ya. Jadi selain dari individu konsumennya, pelaku bisnisnya, juga dari pemerintah. Pemerintah itu yang mengatur gitu ya. Makanya aturan proper itu juga pemerintah yang mengeluarkan gitu kan ya. Walaupun masih sifatnya volunteer. Jadi memang semuanya itu terlibat. Jadi nggak cuma satu saja. Misalkan ada eco-labeling tapi sifatnya volunteer dan misalkan konsumen nggak mau pakai lah sama aja kan gitu. Nggak efektif kan gitu. Jadi semuanya tuh harus take part untuk ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya simpulkan ya untuk kuliah kita hari ini. Wah, lumayan juga ya kuliahnya lama juga nih. Hampir 2 jam ya, nggak kerasa. Emang kalau ngobrol itu nggak kerasa ya, jadi lama. Dan ini saya cek, kayaknya semua teman-teman udah pada bertanya semua. Saya cuma mengingatkan saja untuk keperluan ujian, itu ya tadi ada beberapa list pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Artinya adalah setelah pertemuan ini, adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan yang 5 pertanyaan yang tadi saya sebutkan di depan. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kita bahas juga di sini gitu ya. Nanti silakan diulangi lagi bacanya untuk detailnya dan juga udah dipresentasikan juga oleh Mas Fadil dan Mas Yulfi. Terima kasih ya sudah presentasi untuk hari ini. Mungkin sedikit masukan untuk presentasinya untuk semua kelompok ya, terutama kelompok nanti yang akan presentasi. Usahakan untuk presentasinya tuh jangan terlalu banyak kata-kata kali ya gitu ya. Jadi mungkin bisa dipersingkat lagi message yang mau di-deliver. Karena biasanya kalau kita presentasi dan isinya itu cuma teks doang gitu ya. Jadi kita sendiri yang presentasi cenderung membaca saja, dan yang dengerin karena biasanya kalau tergantung membaca kan bacanya jadi cepet tuh. Yang dengerin tuh jadi kayak sering kelewatan deh gitu. Kecuali alangkah lebih bagus kalau dituliskan poin-poinnya saja. Jadi si audiensnya itu bisa grab the idea gitu ya. Dan juga tidak bosan gitu. Ini saja, ini seni dalam presentasi sih. Nah, mungkin bisa diterapkan. Oke, mungkin dari saya itu saja. Ada pertanyaan terakhir, saya kasih kesempatan deh 1 pertanyaan sebelum kita tutup. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas Hendra. Untuk materi yang dipresentasikan kan nanti dikumpul, Bu. Iya. Nah, itu nanti di-share ke kami juga nggak, Bu? Enggak dong. Kan sudah ada di itu. Jadi penilaian ini hanya untuk saya. Kan tidak harus saya share, saya sudah nge-share isinya kok. Kan tiap chapter kan sudah saya share ke adik-adik semua. Maksudnya biar lebih singkat materinya di PowerPoint-nya. Justru itu yang menakutkan sebenarnya. Karena apa? Karena mahasiswa itu cenderung untuk tidak mau belajar dari sumber aslinya. Di mana sebenarnya sumber aslinya itu bisa menjelaskan secara detail dan alur ceritanya, cara berpikir kita bisa dapatkan kalau kita baca textbook loh. Baca slide, kita tuh nggak akan dapat alur cerita gitu ya. Karena yang di dalam slide itu kan hanya kita mau tahu semua kalau kita hanya baca cuplikannya saja. Sehingga alasan saya, jadi adik-adik bisa perhatikan, saya nggak akan pernah share yang namanya PPT, kecuali kalau itu hitungan. Kalau hitungan saya tak share deh PPT-nya. Karena apa? Karena ya itu tadi, saya ingin mendidik anak-anak saya itu ngerti ilmunya itu sampai benar-benar back to basic, benar-benar sampai mengerti filosofinya. Nah dari pengalaman saya, kalau saya ngasih slide bentuknya PPT, mahasiswa cenderung tidak akan membaca textbook-nya, karena yang dibaca hanya PPT-nya saja ya. Saya maklum sih, karena membaca PPT kan praktis ya, tinggal baca key point-nya doang, tinggal tambah karangan sedikit. Tapi justru dengan karangan sedikit itu ternyata salah. Karena apa? Karena nggak dapat filosofinya. Sehingga dari pengalaman saya bertahun-tahun ngajar, akhirnya mungkin sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ya, saya tidak akan share PPT. Yang saya share itu adalah isi konten bukunya. Kalau PPT silakan aja lihat pas saya presentasi, tapi saya tidak akan share karena PPT itu hanya untuk saya gitu ya, membantu saya untuk melakukan presentasi supaya lebih terstruktur gitu, tapi tidak untuk anak-anak saya gitu ya. Jadi tidak untuk mahasiswa saya. Jadi untuk mahasiswa saya akan berikan yang
bukunya gitu. Karena dengan membaca buku informasi akan semakin banyak. Jadi dari kuliah itu adik-adik udah dapat key point-nya, kemudian dengan membaca lagi adik-adik akan dapatkan detailnya gitu ya, sampai alur ceritanya seperti apa. Gitu. Jadi saya nggak akan share ya Mas Hendra. Dengan Oke, alasan Bu. yang tadi saya sebutkan. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya juga saya minta PPT-nya tadi tertarik dengan template punya Mas Fadil. Kayaknya Ya menarik kalau juga gitu tuh minta template. template-nya aja, jangan minta isinya. PC aja kita bahas. Iya, siap. Terima kasih Bu. Mas Fadil bisa kasih template-nya aja tuh. Ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Udah sore juga. Bagi yang mau siap-siap mau cari buka puasa takjil silahkan gitu ya. Atau nyiapin makanan untuk berbuka silahkan. Saya juga sama akan melakukan hal yang sama gitu. Selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Kok minggu depan masih hari Kamis ya, Kamis pagi. Nah, insya Allah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.